Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita mulai ngaji kitab Kasyifatus Sajjad Syarah Safinatun Najah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun tanbih. I'lam, ketahuilah, anna Ramadana, sesungguhnya lafaz Ramadan adalah ghairu munsharifin, isim ghairu munsharif lil alamiyati, karena ilat sifat alamiyah, illa kecuali in kana al muradu bihi kulla ramadanin, apabila yang diinginkan dengan lafaz Ramadan adalah setiap bulan Ramadan, min ghairi ta'yinin, tanpa menentukannya pada Ramadan tertentu. Wa idza urida bihi dzalika surifa, maka ketika demikian ia adalah isim munsharif atau dapat menerima tanwin, li'annahu nakiratun, karena berupa isim nakirah, wa baqaul alifi wan nuni, sedangkan tetapnya huruf alif dan nun az-zaidataini, tambahan, la yaqtadi man'uhu minas syarfi, tidak melatar belakangi lafaz Ramadan untuk tercegah dari tanwin. Kama qalahu Syarqawi, seperti yang dikatakan oleh Asy-Syarqawi. Wa qala Abul Qasim Al-Hariri, Syekh Abu Al-Qasim berkata fi kitabihi, di dalam kitabnya, binti Al-Laila, bintu Al-Laila min Bahrir Rajazi, dengan Bahar Rajaz. Wa minhuma jaa ala fi'lana, begitu juga lafaz yang mengikuti wazan fa'lana, ala ikhtilafi fa'ihi ahyana, dengan huruf fa yang berbeda-beda. Taqulu Marwanun atakirmana, kamu mengatakan Marwanun atakirmana. Wa rahmatullahi ala Uthmana, dan rahmatullahi ala Uthmana. Fahadhi in urifat lam tansharif, lafaz yang mengikuti wazan ini apabila dima'rifatkan atau dikhususkan cakupan maksudnya, maka tidak dapat menerima tanwin. Wa ma'ata munakkaran, dan apabila dinakirahkan minha surifa, maka dapat menerima tanwin. Qala Abdullahi al-Fakihi, Abdullah al-Fakihi berkata, ay, maksudnya wa min ghairil munsarifi, termasuk isim ghairu munsharif adalah al-alamu al-mazidu fi akhirih alifun wa nunun, isim alam yang ditambahi dengan huruf alif dan nun di akhirnya, al-ja'i ala wazni fa'lana, yang berwazan fa'lana, musallatul fa'i, dengan dibaca 3 bentuk harakat, yaitu dhammah, kasrah, dan fathah pada huruf fa. Kamarwana, seperti lafaz marwana, wa kirmana, dan seperti lafaz kirmana, wa uthmana, dan seperti lafaz uthmana. Fahadhihi in qusida bihi ta'rifu bil alamiyati, lafaz-lafaz ini apabila dimaksudkan pada arti yang ma'rifat karena sifat alamiyah, lam tansharif liwujudil illataini, maka tidak dapat menerima tanwin karena adanya dua illat. Kamarortu bimarwana, seperti marortu bimarwana. Wa in qusida biha at-tankiru, dan apabila dimaksudkan pada arti nakirah, surifat li zawalil alamiyati, maka dapat menerima tanwin karena hilangnya ilat alamiyah. Taqulu, seperti dalam kalam Rabba Marwanin laqituhu, bil jarri wat tanwini, dengan jar dan tanwin. Qala Utsman bin Sulaiman as-Suwaiti, Utsman berkata di Tuhfatil Habibi, di dalam kitab Tuhfah al-Habib, wa innama summiya hadha syahru, bulan ini disebut dengan bihadzal ismi, bulan Ramadan, karena kata li'annahu ma'khudun minar Ramadan, minar ramadi, karena kata Ramadan diambil dari kata ar-ramadi.
wa huwal ihraqu, yang berarti membakar, li ramadidz dzunubi fihi ay ihraqiha, karena bulan Ramadan adalah membakar dosa-dosa. Qala Ahmadul Muqri'u fil Misbahi, Ahmad Muqri berkata dalam Al-Misbah, wa Ramadanu ismu syahri, dan Ramadan adalah nama bulan. Qila summiya bidzalika li'anna wad'ahu wafaqar Ramadan, bulan tersebut disebut dengan nama Ramadan karena asal artinya sesuai dengan ar-Ramadan yang berarti sangat panas, wa syiddatul harri yang berarti sangat panas, wa jam'u ramadanatun wa armidau, bentuk jamak dari Ramadan adalah ramadanat dan armidau. Tabsirah qala Ahmad bin Hijazi al-Fashni, Ahmad al-Fashani berkata, wa qad qila as-shawmu umumun wa khususun, sesungguhnya ada yang mengatakan bahwa pengertian puasa mengandung pengertian yang umum, khusus, wa khususun khususi, dan khususnya khusus. Fal umumu huffal batni wal farji, pengertian puasa secara umum adalah mencegah perut dan farji, an qasdi syahwati, dari mengikuti keinginan syahwat, wal khususu huwa, sedangkan pengertian puasa secara khusus adalah kafus sam'i wal basari wal lisani, mencegah pendengaran, penglihatan, lisan, wal yadi, dan tangan, wal rijli, dan kaki, wasairil jawarihi anil anami, dan anggota tubuh lainnya dari dosa-dosa. Wa khususul khususi, dan pengertian puasa secara khususnya khusus adalah sorful qalbi anil himamid daniyati, memalingkan hati dari keinginan-keinginan hina, wa kafu amma siwallahi bil kulliyati, dan menjauhkannya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa khamisuha, dan yang kelima, hajjul baiti, yaitu haji ke Baitullah, maksudnya qasduhu lil haji awil umrati, dan rukun Islam yang kelima adalah haji ke Baitullah, maksudnya menuju ke Baitullah karena untuk menunaikan haji atau umrah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu. Wa huwa minasyara'i al-qadimati, haji termasuk salah satu syariat terdahulu. Bal ma min nabiyyin illa wa hajja, bahkan tidak ada seorang nabi pun kecuali ia pasti pernah melakukan ibadah haji. Khilafan liman istatsna Hudan wa Shalihan, berbeda dengan pendapat ulama yang mengecualikan Nabi Hud dan Nabi Saleh. Waruwiya anna Adama, dan diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihi salam hajja arba'ina sanatan, melakukan haji selama 40 tahun, minal Hindi masyian, berjalan dari India, wa Isa yuhtamalu, begitu juga Nabi Isa alaihi salam annahu hajja qabla raf'ihi, telah melakukan haji sebelum ia diangkat ke langit, ila sama'i, ke langit, au annahu yahujju hina yanzilu ilal ardi, atau akan melakukan haji ketika ia turun ke bumi. Wa fil khabari, dan di dalam hadis disebutkan, man qada nusukahu wa saliman nasu, barang siapa melaksanakan ibadah-ibadah haji dan orang-orang selamat dari kejahatan, min yadihi, kejahatan tangannya, wa lisanihi, dan lisannya, ghufira lahu, maka diampuni, ma taqaddama min dzambihi, darinya dosa-dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan yang mendatang. Wa infaqud dirhamil wahidi, meninfakkan 1 dirham, fi dzalika ya'dilu alfa alfin fi ma siwahu, untuk melaksanakan ibadah haji adalah sama dengan meninfakkan 1 juta dirham untuk ibadah lainnya. Waroda fil khabari, dan disebutkan pula di dalam hadis, anna baital harama, sesungguhnya setiap tahun, yahujjuhu kulla amin sab'una alfan minal bashari, jadi sesungguhnya setiap tahun 70.000 manusia berhaji ke Baitul Haram.
فإذا نقصوا عن ذلك أتمهم الله عز وجل من الملائكة. Ketika mereka kurang dari 70.000, maka Allah akan melengkapinya dengan para malaikat. Wa idza zadu 'ala dzalika yaf'alullahu ma yurid. Dan ketika mereka lebih dari 70.000, maka Allah akan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Wa annal baital ma'mur fis sama'ir rabi'ati. Dan sesungguhnya bait al-ma'mur yang berada di langit keempat, tahujju ilaihil malaikatu, dijadikan tempat haji bagi para malaikat, kama tahujjul basyaru, sebagaimana manusia berhaji, ilal baitil haram, ke baitul haram. Nuqtatun nuqtah. Hukiya, diceritakan an Muhammad bin al-Mukandiri, dari Muhammad bin Mukandir, annahu bahwa hajja 33 hajjatan, ia telah melakukan haji sebanyak 33 kali. Falamma kana akhiru hajjatin hajjaha, ketika ia melakukan hajinya yang terakhir, qala wa huwa bi Arafatin, ia berkata di Arafah, Allahumma, ya Allah, innaka ta'lamu anni, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku qad waqaftu fi mauqifi, telah berdiri di sini, hada 33 wiqfatan, sebanyak 3 kali, telah berdiri di sini sebanyak 33 kali. Fawahidatun an fardi, haji pertama adalah untuk kewajibanku atau farduku. Watsaniyatu an abi, haji kedua adalah untuk ayahku. Watsalisatu an ummi, haji ketiga adalah untuk ibuku. Wa ushiduka ya rabbu anni, dan aku bersaksi kepadamu, ya Tuhanku, wahabtu 30, bahwa yang 30 haji, liman waqafa mauqifi hadza wa lam tataqabbal minhu, bahwa yang 30 haji sisanya aku hadiahkan kepada orang yang berdiri di tempatku ini. Falamma dafa'a, yang tidak engkau terima ibadah hajinya, ai rohala min Arafatin, setelah itu ketika ia pergi dari Arafah, wa nazala bil Musdalifati, tiba-tiba ada seruan, hai ibnu Munkandir, nudiya fil manami ya ibnul Munkandir, atatakawamu ala man khalaqal karma wal juda. Jadi setelah beliau, ketika ia pergi dari Arafah, tiba-tiba ada seruan, hai ibnu Munkandir, apakah kamu berusaha lebih mulia dibanding zat yang menciptakan kemuliaan dan keanugerahan? Inna rabbuka yaqulu laka, demi kemuliaan dan keagunganku, wa izzati wa jalali, qad ghafartu liman yaqifu fi Arafatin qabla an akhluqa Arafatin bi alfi amin, sesungguhnya aku telah mengampuni orang-orang yang berdiri di Arafah jauh-jauh 1000 tahun sebelum aku menciptakan Arafah. Taudihun taudih. Qauluhu hajjun bi fathil ha'i wa kasriha, perkataan Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami, hajjun adalah dengan di fathah dan di kasrah pada huruf ha, wa huwa masdarun, yaitu bentuk masdar mudhafun li maf'ulihi, yang diidhofahkan pada maf'ulnya. Wa man, dan lafaz man adalah fa'iluhu, fa'ilnya yang menjadi, wa huwa ismun mausul, menjadi isim mausul, mabniun 'ala sukuni, yang dimabnikan sukun, di mahalli raf'in, pada mahal rafa', wa taqdiru, dan takdir atau perkiraannya adalah wa an yahujjal baital mustati'u. Wa mithlu dzalika ma fil hadits alladhi rawahu Syaikhan wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga susunan lafaz yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu sabda Rasulullah alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khamsin, ila an qala wa hajjul baiti, sampai hajjul baiti, kama qala wa Ali bin Muhammadin al-Ushmuni fi kitabihi, seperti yang dikatakan oleh Ali Ashmuni dalam kitabnya Al-Mulaqqabi bi Manhajis Saliki, yang diberi judul dengan Manhaj As-Salik. Wa amma hajjul baiti fi qoulihi ta'ala,
Dan adapun lafaz hajjul baiti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Quran surat Ali Imran ayat 97. Fala yata'ayyanu fihi lil fa'iliyati, maka lafaz man tidak harus menjadi fa'il, bal yahtamilu kaunuhu badalan minan nasi, tetapi memungkinkan menjadi bal dari lafaz an-nas, badala ba'din min kullin, yang merupakan badal min kull. Hudifa rabituhu li fahmihi, yang robit atau domirnya dibuang karena dianggap mafhum. Ay man istata'a minhum, takdirnya adalah man istata'a minhum. Wa ayyakuna mubtada'an khabaruhu mahdzufun, dan memungkinkan menjadi mubtada yang khabarnya dibuang. Ay fa'alaihi ay yahujja, takdirnya adalah fa'alaihi ay yahujja aw syartiyatun jawabuha mahdzufun, atau memungkinkan menjadi man syartiyah yang jawabnya dibuang. Ay falyahujja kama qalahu Muhammad bin Ali as-Sabbanu fi hasyatihi, takdirnya adalah falyahujja seperti yang dikatakan oleh Sabban dalam hasyahnya. Wa qawluhu ilaihi a'idun ilal baiti muta'alliqun bistata'a wa sabila, perkataannya Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami, ilaihi adalah a'id atau dhamir yang kembali atau merujuk pada lafaz al-bait yang berta'alluq atau berhubungan dengan lafaz istata'a, sedangkan lafaz sabila imma maf'ulun bihi lastata'a, bisa menjadi maf'ul bihi bagi lafaz istata'a, atau tamyizun atau tamyiz. Ala mastahsanahu Syekhuna Umarul Biqai wa Umarul Jabarti, menurut pertimbangan Syekhuna Umar al-Baqai dan Umar al-Jabarti, ay min jihati sabili, takdirnya adalah kalimah min jihati sabil. Faslun, fasal. Kemudian kita memasuki bagian yang ketiga, yaitu rukun-rukun iman. Fi bayani jami'i ma wajaba bihi minal iman wal barahini ad-dallati ala haqiqatil imani. Faslun, fasal. Fi bayani jami'i, menjelaskan tentang segala sesuatu, ma wajaba bihil imanu, yang wajib diimani, wal barahinu, dan dalil-dalil, ad-dallati, yang menunjukkan ala haqiqati, hakikat, al-imani, keimanan, arkanul imani, rukun-rukun iman, sittatun, yaitu ada 6, faidofatul arkani, mengidofahkan lafaz arkan, min idofatil muta'allaqi, pada lafaz al-iman merupakan pengidofahan muta'allaq bi fathil lami, pada muta'alliq dengan difathahkan lamnya ilal muta'alliq, yaitu kepada muta'alliq atau makna yang berhubungan dengannya. Bikasriha, dengan dikasrohkan, ay jami'u ma wajibal imanu bihi, maksudnya adalah semua perkara yang wajib diimani, awil barahinu ad-dallatu ala haqiqatil imani, dan dalil-dalil yang menunjukkan hakikat keimanan, sittatun, ada 6, li'annal imana, karena iman, alladhi huwa at-tasdiqul qalbiyu, yang berarti membenarkan dengan hati, yata'allaqu bima'na yatamassaku bidzalika, memiliki hubungan dengan makna yang mana iman tersebut. Fal imanu lughatan mutlaqut tasdiqi sawa'un kana bima ja'a bihin nabiyyu aw bi ghairihi, berpedoman pada makna semua perkara itu dan dalil-dalil itu. Fal imanu lughatan, dan adapun iman menurut bahasa berarti mutlaqut tasdiqi, membenarkan secara mutlak, sawa'un kana bima ja'a, baik itu membenarkan berita yang dibawa bihi an-nabiyyu, oleh Rasulullah Muhammad, atau au bi ghairihi, atau membenarkan selainnya, wa syar'an, sedangkan menurut istilah syara' at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihi, pengertian iman adalah membenarkan semua yang dibawa oleh
An-Nabiyyu Nabi Muhammad SAW mimma ulima minad dini bid-darurati la mutlaqan, yaitu semua perkara yang diketahui secara darurat atau pasti dari agama. Wa makna tasdiki, dan adapun maksud membenarkan di sini adalah hadithun nafsi at-tabi'u lil jasmi, omongan hati yang mengarah pada kemantapan. Sawa'un kana jazmu an dalilin, baik kemantapan itu dihasilkan dari dalil, wa yusamma ma'rifatan, yang disebut dengan ma'rifat atau mengetahui, au an taqlidin, atau dihasilkan dari tanpa dalil. Wa makna hadithin nafsi antaqula tilkan nafsu, yang disebut taklid atau mengikuti. Maksud omongan hati adalah sekiranya hatimu berkata, ay al-qalbu raditu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aku meridhoi semua perkara agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghurratun, tingkat-tingkat keimanan ya. Habis ini kita akan memasuki bab selanjutnya, maratibul imani khamsatun. Gurwa maratibul imani khamsatun, tingkatan-tingkatan keimanan khamsatun, yaitu ada 5. Awaluha, yang pertama, imanu taqlidin, iman taklid, wa yaitu al-jazmu biqaulil ghairi min ghairi, mantap dengan ucapan orang lain tanpa mengetahui, ayya'rifa dalilan, dalil, wa yasihhu imanu, orang yang memiliki tingkatan keimanan ini, ma'al isyani bitarkihin nadhara, dihukumi sah keimanannya tanpa tetapi berdosa karena ia meninggalkan al-istidlala, mencari dalil, in kana qadiran 'ala dalili, apabila ia mampu untuk menemukannya. Taniha, yang kedua, imanu ilmin, iman ilmi, wa yaitu ma'rifatul aqaidi, mengetahui akidah-akidah, biadillatiha, beserta dalil-dalilnya. Wahada min ilmi yaqini, tingkatan keimanan ini disebut ilmu yaqin. Wakilal kismaini, masing-masing orang yang memiliki keimanan tingkat 1 dan 2, sahibuhuma mahjubun an dzatillahi ta'ala, termasuk orang yang terhalang jauh dari zat Allah ta'ala. Talituha, dan yang ketiga, iman ayanin, iman ayan, wa yaitu ma'rifatullahi, mengetahui Allah, bimuraqabatil qalbi, dengan pengawasan hati, fala yaghibu rabbuhu an khatirihi tarfata ainin, oleh karena itu Allah tidak hilang dari hati sekedip mata pun, karena rasa takutnya kepadanya selalu ada di hati. Bal haibatuhu daiman fi qalbi ka'annahu yarahu, sehingga seolah-olah orang yang memiliki tingkatan keimanan ini melihatnya. Wa maqamul muraqabati, di maqam muraqabah atau derajat pengawasan hati. Wa yusamma ainal yaqini, tingkat keimanan ini disebut dengan ainul yaqin. Rabi'uha, yang keempat, iman hakin, iman hak, wa huwa yaitu ru'yatillahi ta'ala, melihat Allah biqalbihi, dengan hati. Wa makna qaulihim, tingkatan keimanan ini adalah al-arifu yara rabbahu fi kulli syai'in, pengertian dari perkataan ulama, orang yang ma'rifat Allah dapat melihatnya dalam segala sesuatu. Wa maqamul musyahadati, tingkat keimanan ini berada di maqam musyahadah. Wa yusamma, dan disebut dengan haqqul yaqini, hak al-yaqin. Wa sahibuhu mahjubun 'anil hawadithi, orang yang memiliki tingkatan keimanan ini adalah orang yang terhalang jauh dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khamisuha, dan yang kelima, iman hakikatin, iman hakikat, wa huwa yaitu al-fana'u billahi, sirna bersama Allah, was sukru, dan mabuk, bihubbihi, karena cinta kepadanya. Fala yashhadu, oleh karena itu orang yang memiliki tingkatan keimanan ini hanya melihat Allah seperti illa iyyahu kaman ghariqa fi bahrin wa lam yara lahu sahilan, seperti orang yang tenggelam di dalam lautan dan tidak melihat adanya tepi pantai sama sekali. Wal wajibu, tingkatan keimanan yang wajib, ala syakhsi ahadul kismaini, dicapai seseorang adalah tingkatan nomor 1 dan 2.
Baik, saya cukupkan untuk ngaji kitab Kasyifatus Sajah Syarah Safinatun Najah pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat dan keistifadahan. Jangan lupa untuk selalu istiqomah mengaji ya di bulan Ramadan sebulan penuh ini agar dapat mendapatkan pahala yang bermanfaat juga, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sebelum saya mengakhirinya, alangkah baiknya membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli syukran jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.